Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dad danni ismu wa la tastajassasu wa la ya'tab yadukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtuhum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasuru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu walam yuhajiruhu malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa istansurukum fid dini wa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum min syaq wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menikahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan sholat yang tercantum dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jelas dari bacaan di atas, Allah berperintah, yang mana jika perintah Allah dalam Al-Quran mempunyai makna yang wajib dilakukan, sholat di sisi lain juga banyak keutamaan yang sangat besar. Dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya dengan rangkak-rangkak. Potongan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam sholat subuh saja banyak keutamaan yang kita raih. Salah satunya adalah mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat-sholat wajib lainnya, Allah menawarkan banyak sekali pahala. Hadirin yang dirahmati Allah, Sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tapi sangat lebih. Sholat merupakan tiang agama. Berapa banyak manusia sekarang yang meninggalkan sholat tanpa rasa sesal dalam hati. Berapa banyak anak muda yang meninggalkan sholat subuh hanya karena pusreng semalaman. Berapa banyak pekerja yang meninggalkan sholatnya demi pekerjaannya. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa yang membedakan antara seorang mukmin dengan seorang kafir adalah sholat. Lantas bagaimana orang-orang yang saya sebut di atas tadi?
Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un tentang orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allah SAW mensifati orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan dengan kalimat celaka. Kalimat celaka ini biasanya juga Allah pakai untuk mensifati orang yang kafir dan munafik. Dengan kata lain, orang yang lalai terhadap sholatnya disejajarkan dengan orang yang kafir dan munafik. Subhanallah. Maka tidak heran dalam hadis Nabi Muhammad SAW di atas dijelaskan bahwa menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya tidaklah patut untuk meninggalkan sholat 5 waktu dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, ikhlas, dan keistiqomahan, sehingga kita terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sebagai pelujut kita dalam beramal, Allah memberi ganjaran tidak tanggung bagi siapa yang menaati perintahnya dalam surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itu sebaik-baiknya teman. Akhirnya, sebelum saya selesaikan kultum ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dan dari perilaku yang melalaikan sholat dengan sengaja ataupun tak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.